Shalom, hari ini kita mau belajar tentang gelombang cahaya. Untuk gelombang bunyi sudah disediakan video pembahasan tentang gelombang bunyi ya, silahkan nanti dilihat di YouTube saya. Untuk tujuan pembelajarannya sama dengan tujuan pembelajaran pada video gelombang bunyi, yaitu menunjukkan sikap entusiastik, mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik gelombang bunyi dan cahaya, menjelaskan dan menganalisis fenomena pada gelombang bunyi dan cahaya dengan benar, menjelaskan terapan teknologi berdasarkan sifat-sifat gelombang bunyi dan cahaya dengan tepat, serta mengembangkan kemampuan 4C. Nah, kalau kemarin kita sudah pernah belajar tentang jenis-jenis gelombang, kita bisa mengetahui kalau gelombang cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik karena dia tidak membutuhkan medium untuk merambat. Kemudian ada istilah dualisme sifat gelombang cahaya. Nah, maksudnya cahaya ini dapat kita pandang sebagai gelombang dan cahaya juga dapat kita pandang sebagai partikel. Nah, bagaimana kalau kasusnya tentang gelombang bunyi? Kalau bunyi itu hanya bisa dipandang sebagai gelombang saja, tetapi tidak bisa dipandang sebagai partikel. Klasifikasi gelombang cahaya berdasarkan frekuensi penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu ada cahaya monokromatis dan cahaya polikromatis. Cahaya monokromatis ini terdiri atas satu warna dan satu panjang gelombang. Contohnya adalah cahaya merah, cahaya ungu, kemudian ada cahaya hijau, dan lain sebagainya. Kalau cahaya polikromatis, ini terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Contohnya adalah cahaya putih. Gejala-gejala gelombang cahaya. Nah, jadi gelombang cahaya ini mengalami beberapa gejala ya, bisa mengalami beberapa gejala. Di antaranya adalah refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, interferensi atau perpaduan, difraksi atau pelenturan, dispersi atau penguraian, dan polarisasi atau pengkutupan. Namun pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah sifat dispersi, kemudian interferensi, difraksi, dan polarisasi. Untuk dispersi cahaya, ini adalah gejala penguraian cahaya putih yang sebagai cahaya polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau cahaya monokromatik. Ya, jadi kita dapat melihat peristiwa penguraian cahaya putih ini dengan bantuan sebuah prisma. Nah, untuk untuk gambarnya dapat dilihat seperti ini. Jadi ini kita memiliki sebuah prisma, kemudian ada cahaya polikromatik datang, dia masuk ke dalam prisma, kemudian dia membiaskan beberapa warna. Nah, beberapa warna ini adalah cahaya monokromatiknya. Jadi ada warna merah, kemudian oranye, kuning, hijau, biru, kemudian warna ungu ya, ungu dan violet. Nah, ini namanya adalah sinar tampak. Untuk panjang gelombang setiap warna bisa dilihat berdasarkan tabel di gambar ini ya. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat kalau panjang gelombang cahaya ungu, dia itu memiliki panjang gelombang yang terkecil. Sedangkan panjang gelombang cahaya merah, dia itu yang terbesar. Nah, sedangkan kita tahu kalau misalkan panjang gelombangnya itu besar, nanti pastinya frekuensi gelombangnya itu pasti kecil. Ya, karena kecepatan lambat cahaya itu selalu sama. Nah, sedangkan kalau cahaya ungu, dia itu memiliki panjang gelombang yang terkecil, sehingga dia memiliki frekuensi gelombang yang terbesar. Nah, ini nanti silakan dihafalkan, karena ini sangat sering keluar di ujian nanti. Nah, kemudian ini untuk perumusan secara matematisnya ya. Ada seberkas sinar menuju prisma dengan sudut datang I dan keluar prisma dengan sudut keluar R aksen. Nah, besarnya sudut penyimpangan antara sinar
yang menuju prisma dengan sinar yang meninggalkan prisma ini disebut dengan sudut deviasi. Jadi perbedaan sudutnya ini disebut dengan sudut deviasi. Nah, untuk perumusannya seperti ini bisa dilihat. Sudut deviasi minimum ini dapat terjadi jika I sama dengan R aksen. Serta I aksen plus R itu sama dengan beta. Kemudian besar sudut deviasi minimum pada prisma dirumuskannya sebagai berikut ini. Nanti akan diperoleh perumusan untuk sudut deviasi minimum. Ini nanti silahkan kalau ingin dicatat. Ya, ini adalah perumusan untuk sudut deviasi minimum pada dispersi cahaya di prisma. Dengan delta M ini adalah sudut deviasi minimum. Sorry, ini tipe ya. Kemudian N-nya adalah indeks biasnya ya. Ini kalau misalkan di sini indeks bias udara, di sini ada indeks bias prisma, ini indeks bias udara. Kemudian beta ini adalah sudut pembias prisma. Betanya di sebelah sini. Nah, sedangkan selisih antara sudut deviasi minimum cahaya ungu dan merah ini disebut sudut dispersi. Seperti yang kita ketahui ya, kalau cahaya ungu dan cahaya merah ini memiliki panjang gelombang yang besar dan kecil. Jadi kayak selisih antara yang cahaya terbesar dan cahaya terkecilnya. Ada bagian panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, ini perumusan untuk sudut dispersinya. Silahkan nanti dituliskan. Asalnya dari sini ya. Si sama dengan do MU dikurangi do MM. Nah, diperoleh nanti dia NU min NM dikali beta. Ini adalah indeks bias untuk cahaya ungu. NM-nya ini indeks bias untuk cahaya merah. Ini ada contohnya. Seberkas cahaya polikromatik menembus prisma yang sudut pembiasnya adalah 15 derajat. Jika indeks bias untuk cahaya merah dan ungu masing-masing adalah 1,48 dan 1,51, maka besarnya sudut dispersi itu berapa? Nah, diketahui sudut pembias prismanya adalah 15 derajat. Kemudian indeks bias untuk cahaya merah adalah 1,48. Sedangkan indeks bias untuk cahaya ungu adalah 1,51. Ditanyakan C-nya atau besarnya sudut dispersi. Nah, kembali kita ingat lagi ya, kalau sudut dispersi itu bisa dicari dengan perumusan seperti ini. Tinggal kita masukkan angkanya, nanti akan kita peroleh sudut dispersinya adalah 0,45 derajat. Kemudian kita masuk ke sifat interferensi cahaya. Nah, di sini akan kita bahas adalah interferensi cahaya pada celah ganda Young. Kemarin kita juga sudah belajar interferensi ya, istilah interferensi khususnya pada gelombang bunyi. Hampir mirip dengan gelombang bunyi, jadi interferensi ini dapat terjadi ketika dua buah gelombang cahaya yang bersifat koheren itu dia bertemu. Ya, jadi interferensi cahaya ini adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya yang koheren. Ya, jadi syaratnya itu dua gelombangnya itu harus koheren atau dalam kata lain beda fasanya itu tetap. Nah, ini ada penggambaran seperti ini. Jadi andaikannya ada sebuah sumber bunyi. Dia bertemu dengan sebuah pembatas yang memiliki dua buah celah yang sama. Ketika sumber bunyi ini datang mengenai pembatas ini, dia akan mengalami yang namanya sifat difraksi, pelanturan, ya, pelanturan cahaya. Sama halnya dengan bunyi ya. Nah, dia mengalami pelanturan cahaya di masing-masing celahnya sehingga dia menghasilkan gelombang baru. Jadi di sumber satu sini dia menghasilkan gelombang baru, di sumber yang kedua juga menghasilkan sebuah gelombang yang baru. Kedua gelombang ini saling berinterferensi sehingga menimbulkan pola terang gelap seperti ini, ya. Terang gelap dan seterusnya. Nah, ini namanya adalah interferensi cahaya pada celah ganda Young. Jadi celahnya ada dua.